Kali ini gue mau bahas tentang hal yang sedikit beda dari biasanya, yaitu keberuntungan. Kenapa kok gue pilih topiknya keberuntungan? Karena gini, gue yakin semua orang yang nonton video ini sekarang pasti setidaknya pernah sekali aja dalam hidupnya iri sama orang lain di sekitarnya. Pasti sekali aja lu pernah ngomong kayak, aduh, coba gue jadi dia, coba gue seberuntung dia, coba gue lahir di keluarga dia, gue pasti begini, dan semua alasan lo itu. Semua bentuk iri ini lu validasi ke diri lu sendiri terus-menerus, dan akhirnya lu sampai pada kesimpulan, dia emang udah lebih beruntung aja dari gue emang gak seberuntung dia. Tapi sekarang gue punya pertanyaan. Apakah sebenarnya keberuntungan itu bisa kita ciptakan, bisa kita buat, atau enggak? Well, makanya topik ini menarik. Yuk kita bahas lebih dalam. Apa sih itu keberuntungan? Well, untuk jawab pertanyaan itu, kita harus lihat bagaimana keberuntungan sering banget disalahpahami oleh banyak orang. Sebagian besar orang, termasuk gue juga dulu, menganggap kalau keberuntungan itu adalah hal yang terjadi secara tiba-tiba aja gitu. Sesuatu yang completely tidak bisa kita kendalikan. Ini gue jelasin pakai analogi supaya semuanya ngerti ya. Misalnya ada seorang pemain basket, dia itu camat. Bagi yang nggak tahu, camat itu cadangan mati. Jadi dia player yang cuma di bench doang duduk, tapi nggak pernah dipakai sama coachnya. Nah, si pemain basket ini, walaupun dia cadangan mati, tapi dia tetap latihan, terus dia tetap jaga makan, dia tetap latihan tiap hari. Pokoknya dia kerja keras lah. Nah, suatu hari, di suatu game nih, ada pemain inti yang ternyata cedera sampai dia nggak bisa main lagi. Akhirnya mau nggak mau si coachnya masukin si pemain cadangan mati ini ke dalam. Nah, apa yang terjadi? Waktu dia masuk, dia skor banyak poin, dia main dengan baik, sampai akhirnya dari situ karirnya mulai melejit. Nah, sekarang gue pengen tanya ke lu, apakah sebenarnya itu keberuntungan atau itu hasil dari kesiapan dia? Yang selama ini walaupun dia cadangan mati, dia tetap latihan mati-matian, dia tetap jaga makan, sampai akhirnya begitu momennya ketemu, set, karirnya melejit. Pertanyaan yang menarik. Atau gue kasih contoh yang lain lagi. Lu pernah nggak denger cerita orang yang iseng-iseng bikin video di TikTok, tiba-tiba blow up, terus karirnya naik mulai dari situ? Banyak banget orang yang bilang kalau, wah, dia beruntung banget, dia cuman iseng doang bikin video, terus karirnya naik. Tapi coba kita pikir lagi sama-sama. Sebenarnya, apakah dia memang cuman iseng? Atau ternyata dia emang udah siap? Kita nggak tahu. Mungkin dia udah bikin puluhan video atau ratusan video sebelumnya. Mungkin dia udah research soal gimana cara menggunakan hook. Atau mungkin dia udah belajar gimana cara edit video supaya hasilnya bagus dan orang mau nonton. Jadi begitu dia upload video iseng itu, ternyata naik nih namanya. Nah, dari sini gue tanya sekali lagi. Apakah itu bener hanya keberuntungan, pure dia beruntung tuh, semesta lagi baik sama dia, oh gue kasih naik deh lu. Atau itu hasil dari kesiapan dia? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, gue harus ambil quotes-nya si Seneca. Bagi yang nggak tahu, Seneca ini adalah seorang filsuf Romawi zaman dulu lah. Dia pernah bilang kalau keberuntungan itu adalah hasil pertemuan antara kesiapan dengan kesempatan. Nah, jadi dari sini harusnya lu semua udah bisa simpulin ya, kalau sebenarnya keberuntungan itu bukan cuman hal yang tiba-tiba, bukan cuman hal yang nggak bisa kita kontrol, tapi soal apa yang lu lakukan buat bisa terus-terusan mempersiapkan diri lu. Nah, jadi dari sini kita udah bisa sepakat nih, bahwa segala macam kesuksesan yang terjadi di diri lu, atau di orang lain, atau di siapapun itu pasti ada faktor-faktor keberuntungan. Dan keberuntungan itu bisa diciptakan. Nah, sekarang kita ngomongin kemampuan. Ini adalah hal yang 100% kendalinya ada di tangan lu. Semua orang sukses yang ada di dunia ini, mereka pasti pergunakan sebagian besar waktunya untuk mengasah kemampuan mereka. Kenapa? Karena mereka tahu, nggak ada orang yang baru lahir langsung jago. Semua skill itu menurut gue bisa dipelajarin asal lu kerja lebih keras. Ini contoh yang gue alami dan gue lakukan sendiri ya. Gue itu dulu, gue tuh nggak pernah ada kepikiran untuk mau ngembangin personal branding konten-konten kayak gini. Sebelum semua kerjaan media dan perkontenan kayak gini, gue itu basicnya event management. Dari SMA, gue pernah bikin acara konser, sampai event gue terakhir, gue bikin seminar. Dari event gue yang seminar terakhir ini, gue akhirnya dapat lah kesempatan buat bisa ngobrol sama salah satu tamu di sana. Intinya gue dapat insight banyak sekali, tapi ada satu saran yang nyangkut di gua. Dia bilang, do something with social media. Akhirnya, karena gua tahu dia ini lebih pintar dari gua langsung siap laksanakan. Nah, gua belajar konten. Gua dari nol. Gue nggak punya basic konten apa-apa, ngedit juga nggak bisa, angle-angle kamera kayak gini gua kagak ngerti, scripting, copywriting gua juga kagak jelas. Tapi gua tahu, itu kan sebuah skill set yang harus terus diasah. Ya, pilihan gua satu-satunya apa? Ya, gua ngasah skill gua belajar, gua latihan, gua coba terus sampai bisa. Jadi, begitu ada video gue yang blow up, atau ada video gue yang impactful ke banyak orang, lu nggak bisa bilang itu hoki dong. Karena gue ngasah skill gue semuanya. Jadi kesimpulannya adalah lu harus asah kemampuan lu harus asah skill lu terus-menerus. Karena percuma kesempatannya datang ke lu kalau lu nggak punya kemampuannya. Kalau pemain basket cadangan mati yang gue ceritain tadi itu, dia ternyata nggak latihan, dia nggak jaga makan, dia nggak fokus. Begitu dimasukin sama coachnya ke game, ternyata dia malah bawa timnya jadi kekalahan. Ya hancur karirnya dia di situ. Jadi lu harus terus asah kemampuan lu. Nah, sekarang gue mau bahas tentang kesempatannya. Kesempatan ini juga harus terus dicari. Jangan harap kalau kesempatan ini bakal datang terus ke lu. Gue punya game teori
teori yang bagus banget buat nyontohin ini. Misalnya di sebuah hutan ada seekor singa dan seekor rusa. Nah, seekor singa ini dia lapar banget nih, dia mau makan si rusanya. Tapi si rusa ini juga dia mau hidup, kejar-kejaran lah akhirnya mereka. Nah, sekarang gue pengen tanya ke lu, kira-kira yang menang siapa? Singa atau rusa? Mungkin kalian jawabannya beda-beda. Ada yang jawab singa, ada yang jawab rusa. Tapi sebenarnya yang menang adalah yang bekerja lebih keras. Ini sama halnya kayak kesempatan. Semakin lu proaktif buat nyari sana-sini kesempatannya, semakin lu cari pintunya di mana-mana, akan lebih banyak pintu yang bisa dibukain buat lu. Nah, kebanyakan orang, mereka itu cuman maunya nunggu aja. Nah, ini bisa jadi advantage lu buat outperform mereka semua. Karena menurut gua, there is always something to do. Gak ada hal-hal yang benar-benar kelar di hidup ini. Selama lu masih bernafas hidup ya, there is always something to do. Selalu ada hal yang bisa lu lakukan. Jadi next time lu kepikiran, oh oke, kerjaan gua udah kelar nih, gue mau ini gue mau itu. Enggak, there is always something to do. Lu udah kelar ngasah skill lu, ya nextnya lu cari kesempatan buat nyalurin skill itu. Nah, sekarang gue lanjut ke pembahasan inti dari video ini. Kenapa kok gue dari tadi ngalur ngidul bahas keberuntungan? Yang gue pengen tekankan adalah jangan pernah jadikan keberuntungan orang lain jadi alasan buat lu males-malesan. Banyak banget orang yang ketika lihat orang lain tuh lebih sukses dari dia bilang, ah, itu mah privilege dia. Ah, itu mah orang tuanya begini. Ah, itu mah keluarganya begini. Itu mah temannya begini. Dia mah hoki, dia mah beruntung. Jangan begitu. Karena mindset-mindset beginilah yang jadi masalah. Pertanyaannya, kalau lu cuman bisa ngeluh kayak gitu, kalau lu cuman bisa iri-iri begitu, kapan lu bisa majunya? Jadi poin gue dari awal sudah clear. Kalau keberuntungan itu bisa dibikin, bisa di-create. Itu cuman soal gimana lu ngasah skill lu dan cari pintunya. Lu lihat diri lu lihat sekitar lu lihat mana yang bisa jadi keuntungan lu lihat mana yang bisa jadi privilege buat lu, dan dari situ lu manfaatkan. That's it. Gak usah iri sama starting point dan privilege-nya orang lain. Karena orang itu emang diciptakan beda-beda. Ada privilege-nya masing-masing, ada starting point-nya masing-masing. Yang harus lu lakukan adalah sekarang fokus ke hidup lu yang sekarang, bukan fokus ke hidupnya orang lain. Karena privilege sebanyak apapun juga, itu nggak akan berguna buat orang yang nggak bisa memanfaatkan privilege tersebut. Itu dia tadi pembahasan soal keberuntungan dari POV gua. Kalau ada yang mau ditambahin atau mau didiscuss, bisa langsung discuss di komen bawah. Itu aja, and have a blessed day.